Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Laporan praktikum teknik tenaga listrik, praktikum rangkaian seri dan paralel dengan resistor LED dan beban. Laporan ini dibuat sebagai salah satu bahan pertanggungjawaban penulis selama mengikuti praktek. Disusun oleh Pinson Seringoringo NIM 252120 10413, program studi S1 Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas PGRI Banyuwangi 2026. Halaman pengesahan pihak universitas praktikum rangkaian seri dan paralel dengan resistor LED dan beban. Laporan ini disahkan pada tanggal 26 Februari 2006. Dosen pengampu mata kuliah yaitu dengan Pak Adi Pratama Putra, sarjana teknik MT. Bab pertama, pendahuluan. Latar belakang rangkaian seri dan paralel adalah jenis rangkaian listrik yang digunakan dalam berbagai aplikasi elektronika, mulai dari sistem penerangan hingga perangkat elektronik kompleks. Memahami konsep dan karakteristik kedua jenis rangkaian ini sangat penting dalam merancang dan menganalisis sistem elektronika. Rangkaian seri digunakan dengan ketika komponen-komponen listrik perlu dihubungkan secara berurutan dengan mencapai tegangan yang lebih tinggi. Sedangkan rangkaian paralel digunakan ketika komponen-komponen listrik perlu dihubungkan secara paralel untuk mencapai arus yang lebih besar. Dalam praktikum ini, kita akan mempelajari konsep dasar rangkaian seri dan paralel dengan menggunakan resistor, LED, dan beban, serta menganalisis perbedaan tegangan dan arus pada kedua jenis rangkaian tersebut. Dengan demikian, kita dapat meningkatkan keterampilan dalam merangkai, mengukur parameter listrik ketika memahami karakteristik kerja resistor, LED, dan beban dan kedua jenis rangkaian. Tujuannya: 1. Memahami konsep dasar rangkaian seri dan paralel. 2. Menganalisis perbedaan tegangan arus pada rangkaian seri dan paralel. Mengamati karakteristik kerja resistor, LED, dan beban dalam kedua jenis rangkaian. 4. Meningkatkan keterampilan dalam merangkai dan mengukur parameter listrik. 5. Mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan rangkaian seri dan paralel dan aplikasi praktis. 6. Membandingkan hasil pengukuran dengan teori yang ada dan menganalisis kesalahan yang mungkin terjadi. Poin yang ketujuh, mengembangkan kemampuan dan menganalisis memecahkan masalah yang terkait dengan rangkaian listrik. Poin 8, meningkatkan kemampuan dalam menggunakan alat-alat listrik seperti multimeter. 9, memahami pentingnya penggunaan resistor dan mengatur arus tegangan pada rangkaian. 10, mengamati pengaruh perubahan nilai resistor kinerja rangkaian. 10, mengamati pengaruh perubahan nilai resistor dan terhadap kerja rangkaian. Metode praktikum. Alat dan bahan: power supply 5 volt sampai 12 volt, resistor 100 ohm sampai 220 sampai 1 kilo ohm, LED merah, hijau, biru, beban misalnya motor DC kecil atau kipas, multimeter, breadboard, kabel jumper, saklar. Prosedur eksperimen. Rangkaian seri, hubungan power supply ke breadboard dengan memastikan bahwa tegangan yang digunakan sesuai dengan komponen yang digunakan. Susun rangkaian dengan menghubungkan resistor, LED, dan beban secara seri. Pastikan semua komponen berhubung dengan baik, tidak ada korsleting. Gunakan multimeter untuk mengukur tegangan setiap komponen resistor, LED, dan beban. Catat nilai dan arus tegangan yang terukur dan resistif komponen. Analisis hasil pengukuran dibandingkan dengan teori. Ulangi langkah 4 dan 6 dengan mengubah nilai resistor memiliki perubahan terhadap kecerahan LED. Catat hasil pengukuran dan analisis. B. Rangkaian paralel. Hubungkan power supply ke breadboard dengan memastikan bahwa tegangan yang digunakan sesuai dengan komponen yang digunakan. Susun rangkaian dan menghubungkan resistor, LED, dan beban secara paralel.
Gunakan multimeter untuk mengukur tegangan dan arus setiap jalur resistor LED dan beban. Catat nilai tegangan dengan arus terukur pada setiap jalur. Analisis hasil pengukuran dan bandingkan dengan teori. Ulangi langkah 6 dan 4 dengan mengubah resistor untuk melihat pengaruh terhadap kecerahan LED. Catat hasil pengukuran dan analisis. Hasil dan pembahasan. Ada tabel dan hasil pengukuran untuk komponen tegangan resistor 100 ohm, rangkaian serinya 2,5 volt, rangkaian paralelnya 5 volt. Tegangan di LED hijau itu 1,8 volt, paralelnya ya 5 volt. Untuk tegangan LED merah di rangkaian seri 2,2 volt, rangkaian paralel 5 volt. Tegangan beban dari kipas rangkaian serinya 0,7 volt, untuk paralelnya 5 volt. Arus totalnya 0,01 ampere untuk yang di seri, sementara yang di rangkaian paralel 0,1 ampere. Arus resistor 100 ohm 0,01 ampere, untuk di rangkaian paralelnya 0,05 ampere. Arus LED hijau untuk rangkaian serinya 0,01 ampere, rangkaian paralelnya 0,015 ampere. Untuk arus LED merah 0,01 ampere, untuk rangkaian paralelnya 0,2 ampere. Arus beban di kipas 0,01 di rangkaian seri, untuk rangka paralelnya 0,03 ampere. Hambatan totalnya untuk rangkaian serinya 250 ohm, untuk rangkaian paralelnya 50 ohm. Analisis data dan pembahasan. Data yang diperoleh dari pengukuran rangkaian seri dan paralel menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam hal tegangan, arus, hambatan, dan daya. Rangkaian seri tegangan pada komponen berbeda-beda, dengan tegangan resistor 100 ohm sebesar 2,5 volt, tegangan LED merah sebesar 1,8 volt, dan tegangan beban atau kipas sebesar 0,7 volt. Arus total pada rangkaian seri A 0,01 ampere yang sama dengan arus per setiap komponen. Hambatan total dalam rangkaian seri adalah 250 ohm yang merupakan jumlah hambatan pada setiap komponen. Daya total dalam rangkaian seri adalah 0,05 watt. Rangkaian paralel, tegangan pada setiap komponen sama, yaitu 5 volt. Arus total dalam rangkaian paralelnya 0,1 ampere yang merupakan jumlah arus pada setiap komponen. Arus pada setiap komponen berbeda-beda, dengan arus resistor yang 100 ohm sebesar 0,05 ampere, arus LED merah sebesar 0,2 ampere, dan arus beban kipas sebesar 0,3 ampere. Hambatan total pada rangkaian paralel adalah 50 ohm yang lebih kecil daripada hambatan rangkaian seri. Daya total pada rangkaian paralel adalah 0,5 watt yang lebih besar daripada rangkaian seri. Pembahasan. Rangkaian seri dan paralel memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal tegangan, arus, hambatan, daya. Rangkaian seri memiliki tegangan yang berbeda-beda di setiap komponen, sedangkan rangkaian paralel memiliki tegangan yang sama pada setiap komponen. Rangkaian seri memiliki arus yang sama pada setiap komponen, sedangkan rangkaian paralel memiliki arus yang berbeda-beda pada setiap komponen. Hambatan pada rangkaian seri adalah jumlah hambatan pada setiap komponen, sedangkan hambatan total pada rangkaian paralel adalah lebih kecil daripada hambatan pada rangkaian seri. Daya total pada rangkaian paralel lebih besar daripada daya yang rangkaian seri. Kesimpulan. Rangkaian seri dan paralel memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Rangkaian seri cocok digunakan untuk aplikasi memerlukan arus yang sama pada setiap komponen, sedangkan rangkaian paralel cocok digunakan untuk aplikasi yang memerlukan tegangan yang sama pada setiap komponen. Berikut adalah beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari hasil analisis data. Yang pertama, rangkaian seri, tegangan pada setiap komponen berbeda-beda, arus pada setiap komponen sama, hambatan total adalah jumlah hambatan yang setiap komponen, daya total relatif kecil. Sementara untuk rangkaian paralel, tegangan pada setiap komponen sama, arus pada setiap komponen berbeda-beda, hambatan total lebih kecil daripada hambatan rangkaian seri. Daya total relatif besar. Perbandingan rangkaian seri dan paralel.
Rangkaian seri cocok digunakan pada aplikasi yang memerlukan arus yang sama pada setiap komponen. Rangkaian paralel cocok digunakan untuk aplikasi yang memerlukan tegangan yang sama pada setiap komponen. Rangkaian paralel lebih efisien dalam penggunaan daya daripada rangkaian seri. Kelebihan rangkaian seri: mudah dalam perancangan implementasi, biaya relatif murah. Kelebihan rangkaian paralel: dapat digunakan pada aplikasi yang memerlukan tegangan yang sama pada setiap komponen. Daya total relatif besar. Kekurangan rangkaian seri: jika salah satu komponen rusak, maka seluruh rangkaian tidak akan berfungsi. Daya total relatif kecil. Kekurangan pada rangkaian paralel: perancangan dan implementasi lebih kompleks, biaya relatif mahal. Berikut ada lampiran breadboard, tang ampere, kipas, jumper, multimeter, LED, adaptor, dan ini adalah foto saat presentasi, saat praktek. Demikianlah hasil praktisi saya. Untuk presentasi saya kurang lebih saya minta maaf. Terima kasih untuk Bapak Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.